Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya jelaskan langkah-langkah membuat laporan akhir dari pembekalan PLBG tahun 2017. Nah, mungkin di beberapa grup atau forum banyak yang menanyakan apa sih isi dari laporan akhir, bagaimana bentuknya, bagaimana cara membuatnya, isinya apa saja, atau mungkin berapa halaman yang dibutuhkan, sampai nanti apakah perlu dicetak. Ya, akan saya coba jawab satu persatu. Jadi bentuk dan isi laporan akhir itu sudah ada di masing-masing pengumuman di LPTK masing-masing, dan formatnya itu semuanya sama ya, dari mulai cover, daftar isi, pembukaan, pengesahan, sampai nanti adalah penutup. Nah, bagaimana cara membuatnya? Jadi sebenarnya isi dari laporan akhir ini adalah gabungan dari laporan 1, laporan 2, laporan 3, sampai laporan 4. Jadi digabung menjadi satu dengan runtutan atau format yang sudah disediakan. Untuk halaman untuk halaman sendiri itu tidak ditentukan di panduan pembekalan PLBG, tapi ada beberapa LPTK yang menyarankan itu tidak lebih dari 60 atau mungkin maksimal 60. Jadi diusahakan untuk laporan akhir ini maksimal 60 halaman, tapi itu tidak menjadi keharusan karena masing-masing LPTK mempunyai kewenangan sendiri-sendiri atau aturan sendiri-sendiri. Oke, untuk langkah-langkah pembuatannya atau isi dari laporan akhir, silakan disimak di video berikut ini. Oke, yang pertama yaitu halaman cover atau halaman awal. Di sini tampilannya adalah seperti ini. Di sini harus memuat atau isinya adalah nama peserta, NUPTK, nomor peserta, bidang studi, asal sekolah, kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, kira-kira tulisannya seperti ini. Silakan dituliskan dengan lengkap sesuai dengan data yang ada. Lalu yang berikutnya adalah lembar pengesahan. Lembar pengesahan di sini nanti harus disahkan oleh kepala sekolah masing-masing. Kira-kira bentuknya adalah seperti ini. Ya, nanti ada tanda tangan dari kepala sekolah kita. Yang berikutnya adalah kata pengantar. Kata pengantar ini ya isinya sebelum penulisan laporan akhir ini silakan ditulis beberapa kata pengantar untuk menuju ke laporan akhir kita. Nah, silakan untuk kata pengantar, kata-katanya bisa disesuaikan dengan sesuai keinginan sendiri, tidak harus sama. Setelah kata pengantar yaitu daftar isi. Daftar isi ini nanti berisi tentang poin-poin di dalam laporan akhir ini. Jadi nanti berada di halaman berapa. Nah, untuk contohnya yang sudah jadi, ini saya sudah punya. Ini cover, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi. Ya, misalkan ini ada halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, serta bab 1 dan seterusnya. Nah, nanti di laporan akhir ini ada bab 1 dan bab 2. Bab 1 itu isinya adalah tentang materi pedagogik, bab 2 adalah materi tentang profesional kita, yaitu sesuai dengan mapel kita masing-masing. Nah, di dalam pedagogik itu ada ringkasan materi. Nah, ringkasan materinya adalah seperti ini, ada pengembangan pendidikan karakter, teori belajar, model-model pembelajaran, media pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar. Terus berikutnya adalah deskripsi kemajuan yang diperoleh. Jadi di sini nanti disebutkan materi apa saja yang sudah dipahami atau dikuasai, serta materi yang belum dapat dikuasai. Nah, ini. Terus nanti adalah materi esensial yang berikutnya, dan materi esensial yang tidak ada dalam sumber belajar, jadi diuraikan. Yang keempat adalah materi yang menurut Anda tidak esensial, jadi tidak penting tapi masih ada di sumber belajar. Terus yang berikutnya yang E adalah tanggapan atau komentar dari mentor di forum KSG. Lalu untuk bab 2 ini intinya sama, cuma untuk materinya adalah
materi tentang bidang studi. Oke, saya sudah jadi, ini laporan akhirnya, tinggal diperhatikan. Oke, untuk bab pertama yaitu sumber belajar pedagogik. Nah, pedagogik di sini ada ringkasan materi. Ringkasan materi ini kita copy langsung saja dari laporan pertama, karena laporan pertama itu isinya adalah bab pedagogik. Kita langsung copy saja dari laporan pertama. Nah, jadi misalkan ini laporan 1 saya ini ringkasan materinya, kita copy saja langsung semuanya sampai halaman terakhir di materinya. Nah, jadi tinggal copy saja, tidak usah nulis satu persatu atau dinulis lagi. Nah, sampai sini misalkan ini tinggal di copy terus paste ke ringkasan materi sini ya. Ini sudah dipaste, sudah selesai, tidak perlu diedit karena sudah sesuai dengan yang sudah kita tuliskan di laporan 1. Lalu setelah ringkasan materi, kemudian yang berikutnya adalah suruh mendeskripsikan atau menjelaskan kemajuan yang diperoleh setelah pembekalan, yaitu materi yang sudah dipahami maupun materi yang belum dapat dikuasai atau dipahami. Nah, di sini ya, di sini nanti dijelaskan materi apa saja yang sudah dipahami. Kalau sudah dipahami berarti kecuali materi yang belum bisa dikuasai. Kalau materi yang belum dapat dikuasai berarti materi yang sulit dipahami. Ini kan sudah ada di dalam laporan 1. Nah, ini materi sulit dipahami. Nah, di sini nanti munculnya berada di materi yang belum dapat dikuasai. Nah, ini sama dengan yang ada di laporan 1. Nah, untuk materi yang sudah dipahami berarti selain dari materi yang tidak atau belum dapat dikuasai, berarti kecuali di sini masuknya. Sehingga materi selain yang ada di materi yang belum dapat dikuasai masuknya di sini, materi yang sudah dapat dipahami. Nah, tinggal masukkan saja ya. Dari materi pedagogik ada, misalkan ada 2 yang sulit dipahami, maka di atasnya ini berarti sisanya. Tinggal dituliskan saja. Kalau memang perlu dijelaskan ya silakan dijelaskan dengan bahasa masing-masing. Nah, itu adalah materi yang sulit dan mudah dipahami. Terus selanjutnya adalah materi esensial yang tidak ada dalam sumber belajar. Nah, ini juga ada di laporan 1, tinggal kita copy saja. Materi esensial tetapi tidak ada dalam sumber belajar. Ya, di sini di laporan 1 sudah saya tuliskan. Nah, ini materi esensial yang tidak ada dalam sumber belajar. Ini sudah ada, nah, tinggal dikopikan saja langsung ke laporan akhir. Nah, di sini misalnya ya, materi esensial tidak ada dalam sumber belajar. Nah, di sini kita jelaskan apa itu materinya apa saja, terus kita tuliskan isi materi itu. Misalkan saya sendiri, materi yang penting dan belum ada dalam sumber belajar yaitu tentang simulasi cara pengolahan nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk caranya atau materinya kita tuliskan di sini. Nah, sehingga materi yang harusnya ditambahkan yaitu ini, itu kita tuliskan di sini. Nah, lengkap. Nah, kemudian materi yang tidak esensial namun ada dalam sumber belajar. Nah, ini juga sesuai dengan laporan di laporan 1. Kalau saya itu menjawabnya adalah tidak ada yang tidak esensial, sehingga di laporan akhir pun munculnya untuk materi yang ada dalam modul tetapi tidak esensial itu tidak ada, semuanya esensial ya. Sehingga saya tulisannya apa adanya sesuai dengan apa yang saya tulis di laporan 1. Terus yang berikutnya adalah masukan atau komentar dari mentor. Ini kita bisa copy langsung dari forum KSG ya, yang ada tanggapan atau komentar dari mentor, atau bisa juga dikasih screenshot seperti ini. Jadi tampilan di halaman KSG-nya itu tampilannya seperti apa atau tulisannya seperti apa ini sudah ditampilkan di sini ya. Jadi tanggapan atau komentar dari mentor kita tampilkan, kita copy langsung ke sini. Nah, itu untuk bab yang pertama yaitu materi pedagogik. Kemudian bab yang kedua adalah sumber belajar bidang studi atau sesuai dengan mapel kita masing-masing. Yang pertama adalah ringkasan materi. Ringkasan materi ini sesuai dengan laporan kita. Jadi
dari bab 1 sampai bab terakhir, dari laporan 1 sampai dari laporan 2, 3 dan 4 itu kita langsung pastekan di sini ya. Jadi bab 1, kalau saya sendiri matematika itu laporan 1 dari bab 1 sampai 5, laporan 2 maksudnya. Laporan 3 itu dari 6 sampai 10, serta laporan 4 itu berada di bab 11 sampai 15, masing-masing 5 bab, sehingga jumlah totalnya 15. Nah, ini sudah saya kopikan semuanya di sini, saya pastekan sesuai dengan yang ada di ringkasan dari laporan 1 sampai dari laporan 2 sampai laporan 4. Sudah lengkap semuanya. Ini sampai bab 5, terus bab 6 ini sudah masuk ke laporan ketiga. Laporan 3 yang masih sampai nanti bab ke-15 terakhir itu adalah laporan keempat. Total semuanya dikopikan di sini. 10. Nah, dan seterusnya ini di sini. Nah, ini bab 11 ini sudah masuk ke laporan keempat. Nah, semuanya lengkap ditulis di sini. Nah, sampai bab ke-15. Ini berarti sampai laporan keempat semuanya dikopikan di sini sesuai dengan yang ada di laporan 3 sampai laporan 4. Terus berikutnya adalah suruh mendeskripsikan atau menguraikan kemajuan yang diperoleh selama pembekalan. Nah, materi yang sudah dipahami. Nah, kalau pada bab atau bagian materi profesional, maka di sini diuraikan per laporan. Jadi laporan 2 itu materi yang sudah dipahami itu apa saja, kita tuliskan di sini ya. Misalkan untuk laporan kedua yang isinya adalah 1 sampai bab 5, semua materi sudah dipahami dengan jelas, diantaranya disebutkan satu persatu. Nah, tapi di laporan 2 itu ada materi yang susah atau sulit dipahami. Nah, masuknya di poin kedua. Tadi nomor pertama adalah materi yang sudah dipahami atau mudah ya. Tapi untuk yang kedua itu yang belum dikuasai. Dari laporan kedua juga. Jadi laporan kedua ada yang mudah dipahami, ada yang sulit dipahami ya, sesuai dengan yang ada di laporan. Ini harus sesuai dengan ada yang di laporan, tidak boleh beda, karena itu sebagai pertanggungjawaban kita membuat laporan ketiga, 4 ya, dan kedua itu semuanya harus ada, harus sesuai. Begitu juga untuk laporan 3, laporan 4. Nah, di bagian yang sudah dipahami maupun yang sulit dipahami atau belum Anda kuasai, itu semuanya per laporan. Jadi laporan 2, laporan 3, laporan 4 itu semuanya ada. Kalau misalkan tidak ada yang sulit atau tidak ada yang belum dikuasai, ya ditulis saja di sini tidak ada materi yang belum dikuasai atau semuanya sudah dikuasai dengan jelas, misalkan tulis saja apa adanya. Nah, terus selanjutnya adalah materi esensial tapi tidak ada dalam sumber belajar ya, yang harusnya esensial atau penting tetapi tidak ada dalam sumber belajar. Nah, di sini juga disebutkan semuanya ya. Disebutkan semuanya mulai dari laporan 1, laporan 2, laporan 3, dan laporan 4. Ini semuanya per laporan. Ya, tinggal dituliskan saja silakan sesuai dengan yang ada di laporan 1 sampai 4. Yang kedua, materi apa saja yang tidak esensial namun dalam sumber belajar ya. Tidak penting tapi masih ada dalam sumber belajar. Nah, kita sebutkan satu persatu. Kalau saya sendiri laporan 1, 2, 3 itu saya jawabnya tidak ada yang tidak esensial. Nah, baru di laporan 4 itu ada materi yang harusnya tidak penting tapi mesti dimunculkan. Nah, silakan disebutkan di sini. Ini juga harus sesuai dengan laporan yang sudah dibuat. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, yang E, yaitu adalah kemajuan dalam menyelesaikan latihan soal uraian. Nah, soal uraian ini nanti itu kan ada di web sertifikasi-guru.id. Nah, soal-soalnya di sana kan suruh untuk dikerjakan dan kita lampirkan di laporan 2, 3, dan 4. Nah, dari soal-soal uraian yang sudah ada dan sudah dikerjakan, di sini suruh menyebutkan
soal uraian yang dapat diselesaikan sendiri tanpa bantuan mentor. Nah, kita sebutkan dari bab 1, bab 2 sampai bab terakhir itu nomor berapa saja yang sudah dikerjakan tapi tanpa bantuan mentor. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah soal uraian yang dapat diselesaikan tetapi dapat bantuan dari mentor. Mungkin tanya tentang kejelasan pertanyaan atau mungkin pertanyaan yang masih memiliki arti ganda. Nah, itu nanti istilahnya dibantu atau dapat pengarahan dari mentor. Nah, itu kita tulis di sini. Nah, saya sendiri kemarin tanya di forum KSG yaitu tentang alat peraga dalam geometri ruang, ada di bab 12. Nah, bab 12 ini saya jawabnya berdasarkan bantuan dari mentor, sehingga saya tulis di nomor 2. Kalau nomor 1 itu tidak ada bantuan mentor, tapi kalau yang nomor 2 ini itu ada bantuannya. Lalu yang nomor 3, soal uraian tetapi belum dapat diselesaikan dengan baik atau belum dapat pembimbingan dari mentor. Nah, saya sendiri sudah dijawab semua, walaupun ada salah satu bab yang harus dibantu oleh mentor. Nah, untuk yang tidak dapat diselesaikan itu tidak ada, semuanya sudah terjawab, sehingga untuk nomor 3 ini ditulis saja tidak ada, seperti itu ya. Tulis apa adanya. Nah, ini adalah laporan atau bab terakhir, yaitu penutup. Nah, penutup di sini ya isinya kesimpulan dan saran. Ini silakan ditulis sesuai dengan keinginan masing-masing, bisa disesuaikan ya. Isinya kesimpulan ya monggo silakan di edit sesuai dengan keinginan masing-masing. Lalu sarannya juga sama, saran silakan disesuaikan saja dengan kondisi masing-masing, atau mau ditambahkan ya monggo silakan, seperti itu. Nah, oke, finish. Setelah itu adalah isi atau langkah-langkah cara membuat laporan akhir pembekalan. Ya, jadi laporan akhir ini wajib dibuat oleh peserta PLPG tahun 2017 dan nantinya harus dicetak, dan nanti pas pelaksanaan PLPG akan diserahkan ke panitia sebagai syarat mengikuti PLPG tahun 2017 ya. Jangan lupa silakan diikuti dan dikerjakan laporan akhir ini. Semoga sukses selalu. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain jika bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.